Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Patricia SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 02 Pampangan, Padang. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan saya Ibu Ismi Kurnia Lahindi SPD. Beliau adalah guru kelas 4 SDN 02 Pampangan yang nantinya akan saya lakukan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Nia, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bu Ica. Baik Bu Nia, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya melakukan supervisi di kelas Bu Nia. Adapun tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Nia lakukan. Dan mengapa kita harus melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bu Nia melakukan kegiatan proses pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri dan memberikan pelajaran yang terbaik untuk siswa-siswinya. Baik Bu Nia, dalam percakapan pra-observasi ini akan ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang dibelajarkan di sini? Tujuan pembelajaran yang saya ajarkan nanti adalah mengenai ketika anak-anak ini setelah mempelajari materi itu, anak-anak dapat menjelaskan makna dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta anak-anak dapat mengenal karakteristik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada dua tujuannya ya Bu Nia ya, mengenal makna dari NKRI, kemudian mengenal karakteristik wilayah NKRI ya. Selanjutnya pertanyaan kedua Bu Nia, area pengembangan yang bagaimana yang hendak Bu Nia capai dalam pembelajaran ini? Area pengembangan yang hendak dicapai ada dua, dari segi pengetahuan dan dari segi keterampilan. Dari segi pengetahuan mungkin dapat mengembangkan penguatan rasa persatuan dan kesatuan, kemudian pemahaman terhadap peran institusi negara serta penanaman sikap kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Kemudian dari segi keterampilannya dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa, kemudian dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik ya. Jadi area pengembangannya ada dua juga ya, ada segi pengetahuan atau kognitifnya, kemudian juga ada segi keterampilannya. Nah, selanjutnya Bu Nia, untuk strategi apa yang akan Ibu Nia lakukan seperti model pembelajarannya, kemudian metodenya seperti apa untuk kegiatan proses pembelajaran akan dilakukan nanti tadi seperti ini. Di sini saya menggunakan pembelajaran diferensiasi, di mana anak-anak di sini saya kelompokkan berdasarkan kemampuan dan karakteristik anak. Begitu. Kemudian saya juga menerapkan pembelajaran interaktif. Di sini ada metode yang saya gunakan juga menggunakan ceramah dan diskusi kelompok. Jadi Bu Nia menggunakan seri pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengelompokkan anak sebelumnya ya. Kemudian nanti ada metode ceramah, ada diskusi kelompok nantinya membahas sesuatu, kemudian anak-anak mempresentasikan. Baik, terima kasih Bu Nia atas jawaban dari pertanyaan saya ajukan. Ini kapan nih kira-kira supervisi akademik ini akan kita lakukan? Kalau diberikan pada hari dan mata pelajaran kan di hari Senin dan di hari Kamis. Iya. Jadi lebih cocoknya di hari Kamis saja. Nanti saya melakukan kunjungan ke kelas Bu Nia pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2024. Nah, setelah nanti saya melakukan kunjungan kelas Bu Nia, melakukan supervisi di kelas Bu Nia, setelah itu nanti kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi yang nantinya diamati oleh pekerja praktik. Nah, yang terakhir Bu Nia, kira-kira apa hasil yang Bu Nia dapatkan nih dari percakapan kita hari ini? Lebih tahu apa saja area pengembangan anak yang akan dicapai, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian strategi yang akan saya persiapkan nanti, Bu Ica. Baik Bu Nia, terima kasih atas waktunya sudah mau melakukan percakapan
pra-observasi dengan saya, kemudian nanti sudah bersedia saya lakukan supervisi akademik di dalam kelasnya, dan nanti jangan lupa setelah itu kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Baik, sekali lagi semoga sukses dalam proses pembelajaran nantinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Siap, gerak. Forward, gerak. 3 gerak, bareng mulai. Kita berseru, Indonesia bersatu. Ikutkan kulitkan diriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah mereka untuk Indonesia. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam keadaan baik dan sehat? Sehat. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Semoga kesehatan kita selalu diberikan oleh Allah. Baik, Ibu, sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu mengecek kehadirannya dulu. Apakah semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah. Oke. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak anak-anak Ibu untuk belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah di mana para peserta ini disarankan untuk dapat menjelaskan makna dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengenal dan mengetahui karakteristik dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu mau bertanya? Boleh? Setiap hari Senin, anak-anak Ibu, Senin pagi ya, anak-anak Ibu melakukan kegiatan upacara bendera. Yang ditanyakan, apa tujuan kita melaksanakan upacara bendera? Untuk menghargai jasa para pahlawan. Bagus, untuk menghargai jasa. Pahlawan. Kemudian apa lagi? Apa? Mengenang jasa. Apa lagi? Apa tujuannya lagi? Untuk menghormati juga, untuk menanamkan rasa tanah air kepada negara kita. Nah, jadi sebenarnya tujuan dalam melaksanakan kegiatan upacara bendera itu adalah untuk menanamkan rasa bangga, rasa cinta tanah air kepada bangsa kita. Sebenarnya bukan melaksanakan kegiatan upacara bendera saja, banyak lainnya dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air. Seperti mengenal apa sih NKRI itu? Apa kepanjangan dari NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya kita mengenal bagaimana sejarah proklamasi kemerdekaan dan bagaimana karakteristik wilayah negara kita. Sebuah video tentang proklamasi kemerdekaan dan karakteristik wilayah NKRI. Maksudnya, tak lepas dari sejarah proklamasi.
Jepang. Setelah melakukan perundingan, sore harinya Bung Karno dan Bung Hatta dijemput oleh Ahmad Subarjo untuk kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, rombongan Soekarno-Hatta langsung menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk merumuskan teks proklamasi. Dini hari perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai disusun untuk selanjutnya diketik oleh Sayuti Malik. Proklamasi kemerdekaan yang telah dinanti akhirnya terlaksana pada pukul 10 pagi di tanggal 17 Agustus 1945 atau bertepatan dengan 17 Ramadan 1365 Hijriah. Bung Karno membacakan teks proklamasi. Pembacaan naskah proklamasi pun berlanjut dengan momentum pengibaran sang saka merah putih hasil jahitan Ibu Negara pertama Republik Indonesia, Fatmawati. Hari kemerdekaan Indonesia. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Dari video tersebut apa yang Anda rasakan? Hah? Senang? Apa lagi? Terharu karena pahlawan. Bangga karena para tokoh yang memiliki semangat juang yang tinggi. Kira-kira kalau anak itu pada zaman masa penjajahan itu apakah sama yang dilakukan? Apakah akan sama dengan yang dilakukan oleh para tokoh kita? Kenapa tidak ingin Indonesia merdeka? Nah, oleh sebab itu kita harus menghargai perjuangan dari para pahlawan, para tokoh masyarakat yang membantu untuk memerdekakan negara Indonesia ini. Salah satunya dengan melawan penjajah. Kemudian ada yang kedua, setelah Indonesia merdeka, tentu para tokoh Berdirinya suatu negara ditandai dengan adanya suatu wilayah tertentu sebagai syarat mutlak untuk mendirikan sebuah negara. Dalam hal ini, wilayah negara meliputi daratan,
kelautan, dan ruang udara sebagai tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber kehidupan bagi warga negaranya. Indonesia sebagai negara juga memiliki wilayahnya sendiri. Berdasarkan informasi dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Indonesia untuk daratan ialah 1.922.570 km persegi dan untuk perairan 3.257.483 km persegi. Bila ditotal, luas wilayahnya adalah 5.180.053 km persegi. Wah, luas banget kan? Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Tiongkok, Brasil, dan Australia. Tapi tahukah kalian kalau sebelum 13 Desember 1957 luas Indonesia nggak seperti sekarang loh. Pada tanggal itu pemerintah Indonesia mengeluarkan yang namanya Deklarasi Juanda. Isinya menyatakan kepada dunia bahwa yang disebut Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia. Karena deklarasi inilah, pulau-pulau di Indonesia yang tadinya dipisahkan oleh laut di sekelilingnya, akhirnya jadi satu kesatuan wilayah Nusantara deh. Laut nggak lagi jadi pemisah, tapi jadi pemersatu bagi bangsa. Karena deklarasi ini juga, kita akhirnya punya tambahan wilayah sebesar 2 juta kilometer persegi. Penjelasan mengenai wilayah Indonesia juga dijabarkan pada pasal 26A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditegakkan oleh undang-undang. Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas daripada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting. Sesuai dengan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, wilayah laut negara dibagi menjadi yang pertama laut teritorial yang berjarak 12 mil laut dari garis pangkal ke arah laut lepas. Pada wilayah ini, sebuah negara itu punya kedaulatan penuh. Selanjutnya ialah zona ekonomi eksklusif yang merupakan jalur laut sebesar 200 mil ke arah laut terbuka diukur dari garis pangkal juga. Pada zona ini, negara punya hak berdaulat untuk eksplorasi dan konservasi sumber daya alam, terutama perikanan. Dan kapal asing masih boleh dibebaskan untuk lewat, tetapi pemanfaatannya sesuai dengan izin. Lebih dari 200 mil itu disebut dengan laut internasional. Pengelolaannya ini diatur oleh organisasi internasional. Kemudian ada juga yang disebut dengan landas kontinen, yaitu lanjutan sebuah benua yang kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Selain wilayah lautan, Indonesia juga punya wilayah kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Di timur, wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Di selatan, Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, sedangkan untuk wilayah perairannya atau lautannya berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan juga perairan Australia. Samudra Hindia dan juga tidak menanggapi adalah negara lain dengan Malaysia, Singapura, kemudian Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kalau bagian timurnya adalah Papua, bagian barat di Samudra Hindia dan perairan India. Kalau selatannya Timor Leste. Yang mana? Nih, ya, di Timor Leste, kemudian lautannya adalah Samudra Hindia. Nah, batasan-batasan dari wilayah Indonesia. perairan Australia. Wilayah Indonesia yang besar banget tadi itu punya banyak banget potensi kekayaan alam, baik di laut maupun di daratan.
Bahkan di perut bumi Indonesia juga menyimpan banyak banget kekayaan yang melimpah berupa bahan tambang seperti minyak bumi, gas bumi, besi, batu bara, tembaga, perak, bahkan emas. Nah, siapa sih yang menguasai kekayaan alam tersebut? Pada pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dituliskan secara jelas bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Ketentuan ini secara tegas menyatakan bahwa negara melalui pemerintah punya wewenang atau kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar untuk mengatur, mengurus, dan mengelola serta mengawasi pemanfaatan potensi kekayaan alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Sekian video kita kali ini, mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Laut. Tadi yang batas teritorialnya berapa dari 12 milimeter. Sabah? 12 milimeter. Kalau zona ekonomi 200 milimeter. milimeter. Kalau zona apa tadi yang kedua, yang ketiga? Terakhir, Bu. Ya, berapa batasnya lebih dari Zona internasional lebih dari 200 milimeter. Mil. Kemudian apa sih makna dari NKRI itu? Bentuk negara kesatuan yang memiliki kepulauan yang luas. Nah, Memiliki kepulauan yang luas dan beragam dari segi agama, suku, adat, keyakinan, dan budaya itu. jadi Ya. bagus, sebelum ini Nanebus sudah mencari sumber dari materi kita, yaitu makna dari NKRI itu adalah apa? Sebenarnya adalah menekankan persatuan dan kesatuan, kedaulatan wilayah, keutuhan wilayah, dan keberagaman budaya. Kalau kelompok satu, bagaimana pendapatnya? Apa makna dari NKRI? Yang tahu? Nah, apa makna dari Indonesia itu terdiri dari beberapa wilayah yang luas, ya, dan tersebar. Kemudian kelompok dua. Kalau negara Indonesia itu terdiri dari apa? Lautan dan daratan. Kelompok empat. Kelompok empat. Dan Indonesia itu terdiri dari tadi udah daratan, lautan. Kemudian kalau Sumatera tadi apa? Kelompok satu tadi apa? Hah? Ya. Apa tadi Indonesia itu? Wilayah luas yaitu daratan dan lautan. Udara. Ada apa lagi? Indonesia itu memiliki banyak pulau enggak? Ya. Kurang lebih berapa pulau? 17.000 pulau. Nah, dari beberapa pulau itu terdapat beberapa 5 pulau besar, Bu. Nah, dari beberapa pulau itu ada 5 pulau terbesar. Apa saja itu? Papua, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Jawa, itu adalah wilayah daratannya kan? Ya. Kalau perbatasannya, kalau dari timur tadi apa? Dan utara tadi perbatasan dengan negara Malaysia. bagus. Kalau bagian barat nih, kalau di samping bagian timur berbatasan dengan Papua, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan
Soekarno dan Hatta saja. Ada. Dia baby. Muhammad Yamin saja. Dia baby. Ya saja. Apa? Siapa? Presiden. Siapa? Ya presiden pada waktu itu adalah Soekarno dan wakil presidennya adalah Hatta. Sekarang aku tanya siapa pembentuk dari NKRI? Kalau Soekarno Hatta itu adalah merupakan tokoh apa ya? Pejuang atau pahlawan kita dalam memerdekakan Indonesia. Makna dari NKRI itu adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas. Bagus itu menurut kelompok satu tadi. Kemudian tersebar dengan bermacam area. Kelompok dua, kelompok tiga juga tuh. Katanya memiliki banyak ada suku keyakinan. Kemudian serta budaya memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat dan adil dan makmur. Itu adalah makna dari NKRI. Menurut pasal 2, Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan NKRI ini adalah sebuah negara kepulauan. Nah, negara kepulauan yang berciri sama dengan wilayah batu yang makanya Indonesia kenapa dikatakan negara kepulauan, karena negara Indonesia memiliki banyak pulau dan diberi gelar negara 1000 pulau. Nah, kalau baringkan dunia Indonesia 5 berapa? Apa yang 5? Berapa Indonesia? Yang terluas. Yang pertama tadi negara terluas apa? Rusia. Yang kedua? Yang ketiga? Cina. Amerika Serikat dulu. Yang keempat? Cina. Tiongkok. Yang keenam? Australia. Brasil. Yang ketujuh baru Indonesia. Sana enggak? Bangga enggak? Rasa bangga yang memiliki wilayah yang luas. Itu berkat para pahlawan, para generasi emas, para pahlawan kita yang telah berjuang dalam mempertahankan dan membentuk NKRI. Sebelum NKRI. Sampai ini nggak ada pertanyaan? Sekarang Ibu kasih gambar kerja peserta didik. Silakan kerjakan ini dari kelompok. Boleh sama kelompok, anggota kelompok. Setelah ini baca soal. Dulu semua. Bekerja sama.
Kevin, kami, Sidan, iya. Oke, soal Wilayah Indonesia itu sangat luas. Indonesia soalnya dibaca dulu. Apa perintahnya? setelah kalian mengamati peta Indonesia, coba kalian ceritakan dalam 2 paragraf tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bacakan putusan kalian di depan peserta didik lainnya. Oke. Apa rumusannya? Silakan baca. Wilayah Indonesia itu sangat luas. Yang lain memperhatikan ya, dan kalau ada kekurangan silakan ditambahkan nanti. Atau ada yang berbeda? Indonesia itu diurutkan wilayah terbesar kedua di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China atau Tiongkok, Brazil, dan Indonesia. Dari Indonesia kepulauan terbesar di dunia yaitu 70.000 pulau. 70.000. Nanti dijaga. Kalau ada yang salah, ada yang Indonesia ada pulau terbesar di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. yang berangkat kedua juga. Indonesia memiliki alam kekayaan alam yang berbeda yaitu batu bara, minyak bumi, tambang emas dan gula. Indonesia banyak budaya yaitu ada ilmu adat, masyarakat, agama yang diresmikan oleh pemerintah dan namanya Islam, Katolik, Buddha, Oke. Silakan kelompok lain jika ada kekurangan atau penambahannya, silakan dibacakan. Silakan. Ini setengah ya. Kira apa penambahan dari yang kelompok 4 itu? Ada nggak yang ingin ditambahkan? negara Indonesia bagian utara berbatasan dengan negara Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina. Jangan. Untuk tambahannya bahwa Indonesia itu berbatasan bagian utaranya berbatasan dengan negara Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, dan Filipina. Kemudian bagian baratnya Berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. kalau sampai karena ada apa yang kita satu, apa lagi yang tambahnya? Tadi sama. Oh, sama isinya. Ya, sama isinya. Kelompok 5. Kelompok 5. Apakah berbeda? Apa? Nah, coba sebutkan yang berbeda itu apa yang berbeda dari yang kelompok 4? Coba bacakan saja yang beda itu apa? Silakan berdiri. Nah. Negara Kesatuan Republik Indonesia pada sastra ini telah aman dari penjajahan. Oke, apa lagi? Ada yang beda lagi? Ada, itu saja. Kelompok 1 coba meminta tanggapannya atau penambahannya, coba. Ada yang berbeda, coba Sarah bisa atau Ana? Silakan berdiri, coba. Coba Ana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patricia SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 02 Pampangan Padang. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Ismi Kurnia Rahimi SPD, dan nantinya juga akan diamati oleh pengajar praktik Ibu Lili Yovita MPD. Assalamualaikum Bu Lili. Assalamualaikum Bu Nia. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Bu Nia apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Nia. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kemarin dilakukannya observasi. Adapun tujuan dari percakapan observasi ini adalah untuk merefleksikan apa yang sudah dilakukan saat proses pembelajaran di kelas. Gimana nih Bu Nia? Untuk hari ini kita tidak lama-lama, cukup 5-10 menit saja. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Bu Nia dapatkan? Dari yang ingin saya dapatkan dari pembicaraan kita ini, saya ingin mengetahui kelebihan dan kelemahan saya dalam proses pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin, dan saya ingin juga bisa juga memberikan sebuah arahan jika ada kekurangan dari saya memberikan arahan serta saran untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran. Jadi Bu Nia menginginkan kelebihan dan kekurangannya selama proses pembelajaran kemarin. Baik Bu Nia, setelah dilakukan nih kemarin proses pembelajarannya, kira-kira bagaimana perasaan Bu Nia? Saya merasa kurang puas juga dari proses pembelajaran kemarin. Saya merasa kurang puas karena saya merasa tujuan yang ingin saya capai kurang tercapai, dan ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk seperti pengelolaan kelas, kemudian penyampaian materi. Saya merasa kurang puas. Jadi Bu Nia merasa kurang puas karena tujuan pembelajaran masih ada yang belum tercapai, kemudian pemberian materi juga belum maksimal ya, maksimal disampaikan. Baik. Dari yang Bu Nia sampaikan tadi, kurang puas itu, nah kira-kira langkah-langkah apa yang bisa Bu Nia lakukan untuk memperbaiki ke depannya? Tentu dalam melakukan mencari langkah-langkah untuk memperbaikinya, tentu ada dulu kendalanya yang kita. Yang pertama adalah tingkat keterbatasan siswa, tingkat pemahaman siswa. Jadi siswa ini kan memiliki karakteristik dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Jadi di sana saya sulit dalam menjadikan sebuah metode pengajaran yang menjadi pembelajaran yang sesuai dalam untuk semua siswa dalam satu kelas. Kemudian untuk langkah selanjutnya yang akan saya lakukan, misalnya saya akan mencari metode pengajaran yang sesuai untuk dilakukan, untuk diberikan kepadanya. Kemudian saya juga akan memberikan tambahan bacaan tambahan bisa, dan memberikan tugas evaluasi kepada anak. Nah, Bu Nia, dari kendala-kendala yang Bu Nia sampaikan tadi, ada tingkat pemahaman siswa, kemudian mencari metode pengajaran. Kira-kira di antara tiga itu mana yang diprioritaskan terlebih dahulu? Mungkin dalam Maka tiga-tiganya langsung dijalankan bisa semuanya gitu. saya memberikan beberapa tugas yang bervariasi kepada anak ini. Kemudian saya juga menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahamannya, dan juga memberikan tambahan bacaan. Kemarin Bu Nia kan isi itu kan ada ini ya, sedang melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Bu Nia, pembelajaran diferensiasi yang Bu Nia lakukan kemarin sudah bisa nggak kalau itu dijadikan sebagai sumber untuk metode yang tepat untuk memperbaiki pembelajaran untuk mengatasi kendala ini? Mungkin itu bisa diterapkan juga, karena kan dari sisi anak tadi kan memiliki tingkat yang berbeda, ada karakteristik yang berbeda. Itu perlu belajar Belajar apa berdifferensiasi.
selanjutnya mungkin nanti bisa ini kan memetakan dulu kemampuan siswanya, muridnya berdasarkan kemampuannya, berdasarkan dia belajarnya. Kira-kira kapan nih rencananya langkah-langkah yang Ibu ambil ini untuk dilaksanakan? Insya Allah setelah saya mencari dan mempelajarinya pada yang akan saya lakukan pada materi. Baiklah Bu Nia, dari pembicaraan kita ini kira-kira sudah dapat belum apa yang inti yang mau didapatkan? Intinya tentu saya ingin memperbaiki dari kesalahan kami. Nah, sekarang gimana perasaan Bu Nia setelah kita berbincang-bincang? Saya lebih tahu apa keinginan saya, perasaan yang saya alami sekarang. Saya berterima kasih atas Anda Bunda. Sama-sama Bu Nia, karena Bu Nia juga sudah bersedia di observasi, kemudian sudah melakukan percakapan pasca observasi hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kedepannya lebih sukses lagi dan bisa memberikan yang terbaik untuk murid-murid di dalam kelas. Baik, selanjutnya kita coba berikan waktu untuk Ibu PP kita. Oke, terima kasih Bu Ica, Bu Nia. Nah, gimana nih perasaan Bu Nia setelah dipercik? Alhamdulillah saya masih setelah diobservasi, sudah dipercik. Maka mau nih kalau diobservasi oleh orang lain lagi nih? Insya Allah mau. Ini kalau menurut Bu Nia, apa ini ke positifnya kompetisi berbasis coaching ini? Positifnya yang pertama saya menjadi lebih tahu kelemahan dari saya. Apakah solusi permasalahan dunia itu Ica yang menyelesaikan atau Nia sendiri? Kan dari saya sendiri. Hasilnya berarti ya, kita bukan digurui di sini. Kebetulan salah satu coaching itu kan kita tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih profesional. Itu sebenarnya. Jadi sehingga kita tuh pas ya, dan dunia tidak bisa mempraktekkan ini nih bisa dunia jadi CGP nih ya kalau bisa Allah kalau lulus mudah-mudahan lulus mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Jadi bagaimana tadi Ibu Ica membuat pertanyaan yang tidak istilahnya tidak menggurui ya, mendalui itulah yang penting sebenarnya antara coach dengan coach itu tidak ada paksaan yang harus dipikirkan dan ada kalimat-kalimat yang bisa membuat coaching itu terbuka. Oke Bu Nia, terima kasih waktunya sudah membantu Ica bisa juga sedikit. Kita kembalikan ke Ica. Demikianlah percakapan pasca observasi saya dengan Ibu Ismi Kurnialahimi dan juga disaksikan oleh Ibu PP, Ibu Lili Yovita MPD. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.